Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim. Gue seperti mendengar suara. Halo teman-teman, balik lagi bareng gue Dian. Jadi di video kali ini gue sedang berada di kota Bandung. Dan lebih tepatnya itu berada di Bandung kota teman-teman. Dan lokasi yang gue telusuri ini adalah sebuah rumah mewah hasil dari uang pesugihan pemilik rumah. Rumor informasi yang gue dapat dari warga sekitar. Dan tak hanya itu saja, ketika proses pembangunan rumah mewah ini, salah satu pegawai bangunannya itu meninggal secara mendadak, muntah darah dan meninggal dunia. Yang usut punya usut, menurut informasi yang gue dapat dari warga sekitar, katanya pegawai bangunan ini tuh ditumbalkan oleh pemilik rumah agar rumahnya cepat beres teman-teman. Dan gue penasaran untuk menelusuri berbagai sudut ruangan yang terdapat di rumah mewah ini. Ya teman-teman, jadi di hadapan gue adalah sebuah rumah mewahnya, yang dimana di rumah mewah ini terdapat sebuah kisah yang sangat menyayat hati pada saat pembangunan rumah ini teman-teman. Ya, nanti gue akan bercerita sambil melihat sisi sudut ruangan dari rumah mewah ini. Dan by the way, rumah ini tuh sudah kosong kurang lebih 20 tahun. Dan semak belukarnya ataupun halaman-halaman rumah ini sudah ditumbuhi semak-semak belukar yang cukup lebat. Dan kondisi rumahnya ini sudah tak terurus ya. Dalam artian kayak sudah hampir hancur berantakan rumahnya teman-teman. Ya, yang dimana di rumah ini terdapat sebuah kisah pemilik rumah melakukan sebuah pesugihan terhadap siluman ular menurut rumor yang gue dapat dari beberapa warga setempat. Dan rumah ini adalah hasil dari pesugihannya yang dibuat untuk ataupun membuat rumah ini teman-teman. Yang alhasil rumah ini tidak jadi ataupun berantakan seperti ini, yang dihuni ataupun hanya ditempati oleh para makhluk halus teman-teman. Kita akan coba masuk ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh my god. Sekilas tampak belum jadi rumahnya teman-teman. Karena lantai-lantainya seperti ini. Terdapat beberapa kayu. Dan di rumah ini terdapat sebuah lantai 2 teman-teman ya. Dan lantai-lantainya seperti ini tidak ada tuh. Oh my god. Ya, tepat di depan gue adalah sebuah dapur. Mungkin diperuntukkan untuk dapur mungkin ya. Dan di sebelah sana adalah halamannya. Dan semak belukarnya ataupun pohon-pohon liarnya sudah menutupi area hampir bangunan ini teman-teman. Dan di area lantai pertama ini terdapat satu toilet dan satu kamar tidur mungkin di ujung sana. Namun kondisinya sangatlah memprihatinkan teman-teman. Jadi rumah ini tuh hasil dari uang pesugihan pemilik rumah ini, yang dibangun menjadi rumah mewah hasil dari pesugihan. Dan menurut informasi yang gue dapat dari warga sekitar, ketika pembangunan rumah ini terdapat sebuah tragedi mengenaskan. Pegawai dari bangunan ini itu meninggal dunia secara mendadak ketika mengerjakan sebuah di lantai 2. Dan alhasil jatuhnya tak seberapa, lalu dia muntah darah dan meninggal dunia. Diibaratkan seperti tumbal teman-teman, untuk memperkaya pemilik rumah ini. Dan alhasil rumah ini menjadi terbengkalai dan menjadi sarang makhluk halus penunggu rumah mewah ini teman-teman. Dan tak hanya itu saja teman-teman, ketika rumah ini tak kunjung jadi selama 20 tahun seperti ini, kabarnya warga sekitar sering melihat sebuah sosok perempuan cantik yang diduga adalah siluman ular, sosok siluman ular penunggu rumah ini. Dan tak hanya itu saja, ketika malam hari katanya sering terjadi suara seperti mesin gergaji, suara ketukan palu, seperti rumah ini sedang dibangun. Padahal rumah ini tidak ada satu orang pun yang berani memasuki rumah ini teman-teman. Dan gue semakin penasaran akan lantai 2-nya, karena menurut kabar di lantai 2 tersebutlah sering terjadi penampakan sosok makhluk halus teman-teman. Gua akan melanjutkan penelusuran gua untuk menelusuri beberapa ruangan yang terdapat di lantai 2. Dan kabarnya di lantai 2 ini katanya cukup angker teman-teman. Yang terjadi di mana salah seorang pegawai
yang membangun rumah ini meninggal dunia secara tragis akibat ditumbalkan mungkin oleh pemilik rumah ini yang melakukan pesugihan terhadap siluman ular, teman-teman. Kita akan coba masuk ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oh my god. Sekilas tampak bangunannya belum jadi, teman-teman. Namun kalau belum jadi juga ada pantasnya juga sih. Karena uang membangun rumah ini adalah hasil dari pesugihan, teman-teman. Oh my god. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terdapat sebuah kamar. Dan ini balkonnya, teman-teman, dan ini kamar. Dan ada sebuah toilet. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Apa jangan-jangan di ruangan ini pekerja bangunan tewas yang ditumbalkan oleh pemilik rumah yang melakukan pesugihan, teman-teman. Karena gue merasa deg-degan berada di ruangan ini, teman-teman. Dan ini toiletnya mungkin ya, karena belum jadi nih, diperuntukkan untuk toilet nih. Satu kamar, mungkin ini kamar utamanya deh. Kamar utama dari rumah mewah sang pesugihan ini, teman-teman. Kita bisa lihat. Dan di depan gue adalah sebuah halamannya yang sudah ditumbuhi oleh rumput-rumput liar ataupun pohon-pohon liar yang sudah menutupi dinding dari rumah mewah ini, teman-teman. Oh my god. Kita akan berkeliling lagi. Ya, sungguh tega ya. Pemilik rumah ini melakukan sebuah pesugihan yang ingin ataupun hasil dengan instan memiliki kekayaan dengan cara menumbalkan secara halus pegawai rumah ini ketika proses pembangunan rumah mewahnya, teman-teman. Terkadang gue suka heran deh, di saat orang yang bekerja membangun rumah ini untuk mencari nafkah kebutuhan untuk seorang istri dan anak di rumah, tiba-tiba beliau sang almarhum ditumbalkan oleh pemilik rumah ini agar uangnya tak kunjung habis dengan cara jalan pintas, teman-teman. Dan tepat di depan gue terdapat sebuah toilet dan kamar juga, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Gue seperti mendengar suara kayak desisan ular, teman-teman. Apa jangan-jangan sosok siluman ular yang bersekutu dengan pemilik rumah ini mendiami rumah ini bak istana, teman-teman ya, menurut sosok siluman ular tersebut. Oh my god. Dan ini balkonnya. Oh ya, ini balkonnya, teman-teman. Tapi tega loh ya pemilik rumah ini menumbalkan seorang pekerja yang niat ingin mencari nafkah, tiba-tiba mati mendadak ataupun meninggal secara mendadak akibat ditumbalkan. Tapi dari tadi gue mendengar suara desisan ular deh. Tapi gak tahu dari mana ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Lagi-lagi suara desisan ular, teman-teman. Dan ini area balkon bagian belakang, teman-teman. Dan balkon bagian belakang ini lantainya sudah ditumbuhi oleh semak belukar yang cukup lebat, teman-teman. Oh my god. Cukup mewah rumahnya walaupun belum jadi. Namun dibalik belum jadinya ini, rumah mewah ini usut punya usut dilatar belakangi oleh hasil uang pesugihan pemilik rumah. Ya, namanya juga uang haram, uang sesat, teman-teman.
tidak mungkin jadi rumahnya. Bahkan walaupun sudah sekarang terbengkalai, mangkrak seperti ini, itu alhasil menjadi hunian dari sosok siluman ular yang bersekutu dengan pemilik rumah ini. Oh my god. Na'udzubillahi min dzalik ya. Semoga teman-teman Dian di luar sana tidak melakukan hal kesesatan seperti itu, dan lebih alangkah baiknya mensyukuri setiap nominal rezeki yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala, teman-teman ya. Karena kecil gedenya itu kalau kita bersyukur itu akan terasa nikmat, kecuali orang yang masih kurang seperti pemilik rumah ini dikasih rezeki oleh Allah ataupun oleh Tuhan, itu masih merasa kurang, yang berakibatkan pemilik rumah ini bersekutu dengan salah satu sosok makhluk halus, yaitu sosok siluman ular, teman-teman ya, yang menyimpang dari ajaran agama. Oh my god. Kita coba turun kembali lagi deh, karena tidak ada apa-apa. Tapi gue di lantai 2 tadi, gue mendengar suara desisan ular, teman-teman. Dan gue meyakini di ujung sebelah sana, di kamar yang tadi gue pertama masuki, itulah gue meyakini, berasumsi bahwasannya sosok pegawai yang meninggal dunia akibat ditumbalkan meninggal di salah satu kamar tersebut, teman-teman. Tapi agak horor juga sih ketika masuk ke lantai 2-nya, teman-teman ya, dibanding lantai pertama ini. Karena di lantai pertama terdapat beberapa halaman yang sudah ditumbuhi oleh rumput-rumput liar. Dan gue takut juga sih. Kalau sama hantunya sih is okay lah, karena gue explorer ya, masa isi takut hantu gitu kan. Tapi kalau dengan ular benerannya, gue agak ngeri-ngeri sedap juga, teman-teman. Dan tepat di depan gue terdapat sebuah cerobong asap yang dimana diperuntukkan ketika malam hari untuk menghangatkan tubuh, teman-teman, ketika berkumpul ataupun bercanda sanak keluarga pemilik rumah ini. Apakah kalian berminat membeli rumah ini ataupun mendiami rumah ini, teman-teman? Di mana rumah ini latar belakangnya adalah hasil dari uang pesugihan pemilik rumah ini, teman-teman. Tak banyak mesti gue review dari dalam rumah ini, dikarenakan rumahnya seperti mangkrak, belum jadi. Apalagi rumah ini yang dihasilkan dari uang sebuah pesugihan pemilik rumah ini, teman-teman. Yang dimana rumah mewahnya ini menjadi sarang makhluk halus, terutama sosok siluman ular tersebut, teman-teman. Dan gue merasakan sekali di lantai 2-nya itu hawanya itu agak berbeda banget, dimana gue mendengar suara desisan ular di lantai 2. Gue nggak tahu juga sih apakah itu ular beneran, apakah desisan suara sosok siluman ular tersebut, teman-teman. Dan mungkin cukup sekian ekspor gue di salah satu rumah mewah, yang dimana rumah mewah ini hasil dari uang pesugihan tersebut, teman-teman. Dan kita bisa ambil pelajaran dari rumah ini, dimana kita harus mensyukuri berapa nominal yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala tentang rezeki yang kita dapat, teman-teman. Jangan sampai kita menyimpang untuk memiliki sebuah kekayaan yang bersekutu dengan setan. Akhir kata, gue Dian Hermawan izin pamit dari Kota Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.